Halo, selamat pagi, siang, sore, malam Sobat Jalan Online. Sekarang kami mau ajak kalian jalan-jalan virtual lagi ke kota Bandung, tepatnya ke Padalarang dan Pangalengan. Nah, ini videonya ada 2 part ya, jadi make sure kalian nanti ikutin juga part 2-nya. Singkat aja, kami tadi lewat JOR dan ini masuk MBZ. Kami pilih untuk pergi di hari kerja atau weekdays karena memang ngincer suasana lengang dan biar nggak terlalu ramai aja nanti di hotelnya. Nah, ini kita udah masuk Cipularang. Enjoy the trip ya. Oke. Dan alhamdulillahnya karena memang sengaja ambil cuti agar bisa pergi di hari kerja atau weekdays, ini jalanan tol Cipularangnya lumayan lengang dan gak berapa lama ini kami sudah mau keluar ke exit tol Padalarang Timur karena kami memang mau ke Mason Pine Hotel yang ada di Kota Baru Parahyangan. Nah, ini setelah exit tolnya keluar gerbang tol, jangan lupa ambil jalur kanan untuk naik ke flyover dan gak berapa lama itu si signage Kota Baru Parahyangannya udah kelihatan. Ini somehow Kota Baru Parahyangan itu kayak kota BSD ya, atau mungkin kayak Sentul karena memang dibangun oleh developernya. Ini keren banget. Hotelnya pun gak jauh dari pintu keluar tol ini loh sob, nanti kita lihat sama-sama ya. Itu dia signage hotelnya udah kelihatan si Mason Pine ini. Jujur kami pengen coba nginep di sini tuh karena ngelihat beberapa tayangan video juga di YouTube yang kayaknya nih hotelnya tuh bagus dan luas banget. Jadi saking penasarannya saya coba untuk kesini juga deh. Nah, ini dari sisi muka jalan tuh kelihatan ya ada si ballroomnya dan lobby-lobby hotelnya. Cuma karena ini kami datang lebih awal, jadi kami mau cari makan dulu. Nah, kami berangkat dari kota Depok sebenarnya sekitar jam 9-an gitu. Nyampe sini ternyata nggak terlalu lama, sekitar jam 11. Nah, tadinya kita mau cari makan di kota Bandungnya, cuman karena masih setengah jam lagi, jadi udah deh cari makan aja di Kota Baru Parahyangan ini. Nah, ini kita mau belok kiri untuk ke tempat makannya. Dan karena saat itu lagi pengen makan protein tinggi, jadi kita putusin untuk makan di Carnivore, salah satu steakhouse yang ada di Kota Baru Parahyangan. Nah, ini suasana atau lokasinya ya cukup hijau dan ini area makannya juga cukup luas. Dan karena kebetulan memang pas jam makan siang, jadi memang udah agak rame sih. Nah, ini akhirnya kita putuskan untuk pesen menu tenderloin dan sirloin yang lokal aja. Plus kami juga mau coba menu mereka si spiral sausage. Overall makanannya oke sih. Dan sekedar info aja, dulu mereka juga terkenalnya itu karena sediakan menu untuk yang kiloan, 1 kilo, 2 kilo, jadi untuk ramean gitu. Tapi sekarang mereka juga sediakan porsi personalnya yang kecil mulai dari 170 gram sampai 250 gram. Nah, ini dia menu-menunya, check it out. Beres makan, kami langsung muter balik lagi ke arah hotel untuk check-in. Karena ini seperti sudah jam 1 lebih udah bisa check-in dong harusnya. Nah, ini gerbang utamanya si Mason Pine. Seperti biasa ada pemeriksaan simpel
dan juga ditanya sudah reservasi atau belum seperti itu. Dan di sini kami juga nanya, Pak, parkirannya bisa kanan atau kiri? Dia bilang bisa dua-duanya, tergantung lobby yang mana. Dan mereka memang nggak ada parkiran indoor ya, tapi jangan sedih, ini parkiran outdoornya itu luas banget, nggak cuma di depan gedungnya aja, tapi nanti di ujung kiri tuh, nah itu dia tuh di ujung kiri sebelah sana itu ada parkiran yang lebih luas lagi, bahkan bisa muat bis-bis besar. Nah ini dia, kami langsung menuju ke lobby Pine-nya, yang ini namanya lobby Pine Hotelnya. Suasananya seperti ini. Nah kalau ini namanya lobby Mason-nya atau Mason Wing, dan merupakan lobby utama karena memang lebih megah dan ada taman di depannya. Kita langsung masuk ya. Nah ini dia si Parahyangan Convention yang konon katanya bisa menampung sampai 3.000 orang sob. Dan di sebelahnya itu ada si lobby Pine, dan berikutnya di sebelah sana yang paling ujung, yang paling mewah tadi si lobby Mason. Jadi kalau dari depan jalan tuh ada 3 bangunan utama yang kelihatan ya, Parahyangan, lobby Pine, dan lobby Mason. Nah ini udah kelihatan ya sob, area drop off-nya itu lumayan luas. Dan masuk ke area lobbynya tuh berasa mewah dan lega banget, ceilingnya tinggi, desainnya itu kayak modern minimalis tapi elegan. Dan di sebelah kanan itu ada si area reception dan juga ada concierge service. Nah ini ada area welcome drinknya. Kalau di sebelah kiri ini, nah ini dia. Ini adalah area tempat duduknya, dan itu ada connecting door ke Parahyangan Convention. Dan ini mereka juga punya layar monitor atau LCD untuk today's event yang sedang berlangsung. Keren ya. Ini dia area welcome drinknya. Dia ada minuman yang udah siap saji. Tapi kalau tamunya juga mau bikin teh atau kopi sendiri, ini disediakan kok. Luar biasa. Udah beres check-in, sekarang kita mau lanjut ke kamar. Tapi ini bener-bener hotelnya tuh luas banget ya. Bahkan mereka punya lobby tengah yang ternyata semi outdoor. Jadi suasananya tuh adem banget. Ini lobbynya ada di lantai 2 kalau nggak salah ya. Di bawahnya itu ada satu lantai lagi tempat si restoran. Nah ini suasana sekitar. Oh kalau itu tuh adalah si another ballroom atau ruang serbaguna juga yang cukup luas. Nah ini saya tunjukin view dari atas ke lantai bawahnya. Wah gila sih, ini keren ya lobbynya, dia semi outdoor makanya adem banget. Dan sekedar informasi, mereka tuh jadi hotel bintang 5 sejak Februari 2022 sejak penambahan si Mason Lobby. Dan seperti kebanyakan hotel saat ini, mereka juga kerjasama sama vendor fotografer lokal yang menyediakan satu voucher kupon untuk free photoshoot dan satu free print out. Menarik ya konsepnya. Kalau ini adalah akses ke restoran di lantai 1, yaitu santai restoran all day dining, tempat kita breakfast nanti. Dan sebagai informasi, Mason Pine ini dia punya 2 ballroom. Yang pertama itu satu grand ballroom di Mason Lobby, yang satu lagi itu adalah si Pine Ballroom. Nah ini dia signage-nya. Dua-duanya sama besar, dan kalau dihitung sama si Parahyangan Convention, jadi mereka tuh punya 3 ballroom utama yang gede-gede banget. Oke, keluar dari lobi utama, kami menuju ke kamar hotelnya. Ini bangunannya ya cukup megah. Kalau nggak salah terdiri dari 5 lantai, kami dapat di lantai paling atas. Dan ini selasarnya menuju ke kamar hotel.
Dan satu fun fact lagi, Mason Pine juga ternyata punya A18 Golf. Ini semacam restoran bergabung dengan Premium Golf Indoor Simulator. Jadi banyak para tamu yang memanfaatkan fasilitas itu. Nah, kalau ini adalah suasana lounge di bawah atau di gedung kamar hotel. Nah, kita mau naik lift ke lantai 5 paling atas. Let's go! Nah, ini kelihatan ya, walaupun hotelnya udah dari tahun 2007, tapi mereka tuh masih terawat dengan baik dan bersih. Dan kami juga sebenarnya udah gak sabar nih pengen ke kamarnya, tapi kita kasih lihat dulu view di sekitar koridornya ya. Nah, gimana keren ya area koridor dan depan liftnya ini. Dan saya mau kasih lihat view dari lantai 5. Let's see! Akhirnya sampai juga di kamar kami sob 1517. Dia tipe deluxe eksekutif yang twin. Jujur kamarnya luas banget dan nuansa pertamanya tuh adalah mewah elegan gitu. Di sebelah kiri langsung kita lihat ada kamar mandi yang compact tapi sebenarnya tuh masih cukup luas lah, masih proper. Dikasih 2 handuk besar, 2 handuk kecil. Area klosetnya pun masih bersih dan baru. Sinknya cukup luas dan lega, jadi nggak akan terlalu becek banget. Amenitiesnya pun cukup lengkap. Dan yang paling saya suka ini adalah si area showernya. Nanti kita liatin ya. Oh ya, di kamar mandi juga dikasih 2 air minum dan 2 gelas. Hair dryernya ada di bawah sini ya sob, jadi harus dibuka dulu lacinya. Hair dryernya itu kayak yang mounted, jadi dia nempel di dinding laci. Nah, ini bagian favorit saya, rainfall showernya tuh yang deras banget, airnya kencang banget dan segar, dan ada hand shower, tapi dia nggak ada keran bawah untuk kita wudhu. Nah, itu di depan itu adalah lemari penyimpanan yang cukup besar, 3 pintu. Seperti biasa standarnya ada area safe deposit box dan juga ada area hanger, dan tentu saja dikasih bathrobe. Ini kita lihat ya kondisi kamarnya kayak apa. And as you can see, di samping lemari ini ada area minibarnya. Di atas tadi kita lihat ada 2 botol air minum dan bermacam-macam pilihan teh. Di bawahnya itu ada minibar kulkas. Di depan lemari juga ada cermin full size ya, full body, keren banget. Nah, ini dia area tempat tidurnya. Aduh, gue demen banget nih. Dia tuh cukup lega ya, lega banget malah. Dan kesannya tuh bener-bener yang luxe elegan gitu, mewah elegan. TV-nya pun cukup besar, sudah smart TV. Internetnya pun kenceng. Ada area meja kecil kita bisa buat makan atau untuk kerja. Ya, tapi sayang ya kalau hotelnya udah bagus gini kita malah kerja, jadi nggak nikmatin dong. Anyway, nah itu di sebelah kanan bed juga ada sofa kecil tempat kita duduk-duduk. Dan ini bener-bener kesannya mewah elegan lagi ya, luar biasa. Hotel ini, tipe yang kamar ini dia nggak ada balkonnya, cuman ada area sedikit untuk penyimpanan atau penampungan air kali ya kalau hujan. Nah, ini view-nya dari kamar kita keluar. Check it out. Your smile lit up like a sunrise glow. Dan ini saya udah di lobi bawah lagi. Saya mau ke lobi seberang yang satunya yaitu si Mason Lobby, karena di sana tuh ada kolam renang, ada restoran Samara dan juga ada fitness center. Kayak apa sih bentukannya? Yuk kita cek sama-sama. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeat sink into this melody. You and I forever wild and free. Hands collide like waves.
Nah bener ya, nggak kaleng-kaleng nih lobinya si Mason Pine Hotel ini. Ini lobby Masonnya memang lobby utama kayaknya, sama-sama high ceiling, sama-sama ada concierge service, dan area seatingnya pun nyaman banget, view-nya langsung ke kolam renang. Cantik banget. Kita lihat lagi ya ada apa aja di sini. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeat sink into this melody. You and I forever, wild and free, even in dark skies. Di area lobby ini juga ada Samara Restoran, dia keterangannya sih Indonesian Dining. Dan yang di bawah sini juga masih termasuk sitting areanya si Samara Restoran tersebut. Ini kayaknya enak banget ya sore-sore sambil hujan gini ngopi atau ngeteh sambil ngemil ya. Tapi sayang karena hujan jadi saya nggak bisa ngambil footage dari area sekitar kolam renang nih. Tapi kita cek nanti malam ya. Let's see. You and I forever, wild and free. Keren kan lighting di sekitar lobinya, kesannya tuh jadi dramatis gitu. Nah kalau ini suasana di lobby Pine-nya malam hari, lightingnya tetap terang tapi kesannya warm gitu, nggak bikin silo. Nah ini nyaman banget dan homey banget kesannya. Ini suasana lobby Mason di sore menjelang malamnya itu, kalau yang di sini kesannya romantis banget, apalagi depannya kolam renang. Kebayang gak sih bu duduk-duduk sambil ngeteh atau ngopi di restoran Samara sini? Enak banget. Keren kan area kolam renangnya dengan lighting yang luar biasa ini, dan daybednya pun mereka banyak sekali. Nah di depan itu adalah akses ke fitness center dan juga sauna dan jacuzzi. Kalau ini di atasnya adalah kamar-kamar di lobby Mason. Dan di area ini juga ada kolam renang anak atau dikenal dengan Water World. Kemudian juga ada Kids Club. Cuman pada saat kami datang itu sedang di maintenance. Katanya sih dalam rangka menyambut year end holiday. Selamat pagi Sobat Jalan Online. Nah ini sudah sekitar pukul 5.30, ini suasana pagi harinya. Dan nanti sekitar pukul 7 kita mau turun ke resto. Ini dia, restonya kebetulan ada di lantai 1 di Santai Resto All Day Dining. Jadi kami nggak perlu jauh-jauh jalan, cukup turun lift ke lantai 1. Dan ini suasana restonya. Mewah dan elegan ya kesan restonya. Dan ini saya mau langsung cek ada menu apa aja sih untuk breakfastnya. Nah kalau yang ini kayaknya menu western karena ada grill tomato, and then ada kentang, ada sosis ayam, sosis sapi, dan di sebelahnya itu ada egg station. Nah kalau ini ada menu yang seru-serunya nih, ada aneka gorengan atau bahasa Jakselnya tuh assorted fritters. Ini batagor dan di belakangnya tuh ada somai, kemudian juga ada cuangki, cilok kuah, dan bakso tahu. Semuanya enak-enak banget ini seperti yang kalian lihat. Kalau yang di sebelahnya ini si menu nasi putihnya itu ada tumis sayuran, ada mie goreng. Nah ini dia. Dan kita cek ya ada apa lagi sih. Nah, kalau yang ini kayaknya sih untuk live cookingnya ya. Cuman pada saat saya datang ke sini tuh lagi nggak ada yang jagain. Kalau ini nasi goreng kampungnya ini enak juga. Ini juga rengginangnya enak. Dan ini ada sop ikan. Nah, sop ikan itu dia kayaknya sih memang sendiri dia menunya di sini. Ini beserta dengan teman-temannya atau kondimennya.
Jujur kalau menurut saya sih mereka cukup niat ya untuk nyiapin breakfast di hari weekdays gini, karena semua tuh lengkap banget, ada kerupuk-kerupukannya, sambal-sambalnya semuanya lengkap. Dan itu tadi ada si chicken honey glaze yang juga enak banget. Ini tumis jamur, di sebelahnya nih ada baked beans, ini juga enak banget baked beansnya. Dan di sebelahnya itu ada kailan, sayur kailan garlic, ini juga enak sih. Nah kebetulan ya karena mereka masih banyak, jujur kita agak overwhelmed. Di sebelah sini bahkan belum selesai masih ada salad bar yang lengkap banget. Ada bermacam-macam jenis salad yang bisa dipilih. Aduh pokoknya lihatnya enak dan sangat-sangat menggiurkan sekali. Dan satu hal yang unik, mereka juga sediain platter untuk charcuterie board. Jadi kita bebas nih mau nyusun sarapan apa, mau sarapan sehat pakai granola, biskuit, buah, dan macam-macam keju itu bebas kita pilih. Nanti di sebelahnya juga ada jenis-jenis panini atau sandwich. Jadi kita bebas mau ngide sarapan apa di platter charcuterie board itu. Dan ini restorannya juga cukup luas dan kita belum selesai ngecek makanan apa aja karena masih ada di ujung sebelah sana itu. Kalau yang ini dia kayaknya si drink station, ada si teh panas. Kita bisa nyeduh teh kemudian ditambahin dengan lemon, madu, macam-macam teh pun tersedia. Dan di sebelahnya itu juga bisa bikin kopi. Dan di ujung table sebelah sini tuh ada jajan pasar yang lengkap dan banyak banget. You can check it out. Nah itu tadi ada macam-macam sereal dengan susunya. Kalau yang ini macam-macam jam atau selai untuk waffle, untuk roti. Ini macam-macam aneka pastry. Dan uniknya mereka juga ternyata sedia jamu. Bahkan jamu pun ada di sini. Nah ini dia, luar biasa ya. Nah itu lapis legitnya, aduh enak banget, lebih enak daripada bakery shop yang kincir-kincir angin itu. Nah ini kalian bisa lihat juga ada jajan pasar lainnya. Dan untuk dessert mereka juga sedia sorbet dengan berbagai macam rasa dan aneka topping tuh bisa dilihat. Luar biasa ya, memang bikin kalap sarapannya. Dan kalau yang ini semacam cake shop atau mungkin saya nggak tahu ini include untuk sarapan atau enggak, karena dia displaynya itu misah sendiri gitu. Nah nanti kita cek yang lainnya ya. Nah kalau tadi itu area outdoor untuk sarapannya dengan view sekitar, ini tempat duduknya nyaman banget dan cakep banget. Jadi benar-benar bikin kita lebih bergairah lagi makan paginya, ya nggak sih? Dan di pagi hari itu mereka juga tadi sedia jus semangka asli atau fresh juice. Dan ternyata ini belum selesai sob, masih ada stall untuk bubur manis dan bubur gurih. Mereka sedia ada bubur ayam Bandung, bubur ketan hitam, dan bubur mutiara. Nah ini karena tempatnya luas, jadi si X Stationnya pun mereka sediakan lagi di ujung atau sayap kanan restoran. Ini si X Station. Dan di sini juga ada pasta-pastaan. Ada spaghetti carbonara, kemudian ada ini apa sih ini, carbonara sausnya juga bisa nambah. Dan di ujung sini ada si bakpao dan dimsum. Super lengkap dan super enak banget. Bener-bener kayaknya kalau bisa sarapan sampai jam 11 deh. Dan setelah puas sarapan, setelah istirahat, ini kami mau tunjukin area kolam renangnya yang luas dan panjang banget. Karena kan kemarin hujan ya, jadi nggak sempet diliatin dari area luarnya. Ini tampilan kalau paginya tuh seperti ini, cakep deh.
Nah, kalau ini adalah taman di depan Mason Room-nya, dan seperti terlihat untuk yang tipe kamar Mason Room itu mereka punya balkon. Dan ini yang tadi malam kami kasih lihat juga. Jadi ini akses ke kolam renang anaknya si Chips Water World, cuman sedang di maintenance. Dan kalau udah dibuka ini lebih happening lagi karena mereka tuh kayak little water boom gitu. Ada ember air, ada slide water. Nah, ini dia. Jadi lebih keren banget pastinya. Untuk akses ke fitness and spa-nya, kita juga bisa lewat samping dari restoran Samara. Ini setelah lewatin lorong ini sudah sampai ke fitness centernya yang buka dari jam 6 sampai jam 9. Untuk masuknya kita harus pakai kunci kamar atau akses card kamar. Dan setelah buka pintu itu langsung kelihatan di ujung ruangan si area gymnya. Nah, ini dia area gymnya kurang lebih. Alat-alatnya pun cukup lengkap, cukup banyak. Ya, namanya juga hotel bintang 5 ya. Mereka sangat-sangat concern dengan hal seperti ini. Jadi disiapkan alatnya pun masih tergolong cukup baru, terawat, dan tempatnya pun lega, proper sekali. Dan menurut saya pribadi, hotel ini secara keseluruhan itu adalah sangat-sangat worth the price. Hotelnya nyaman, fasilitasnya sangat baik, kamarnya nyaman, dan banyak fasilitas untuk anak ataupun keluarga. Jadi ini sangat recommended untuk liburan, terutama menjelang akhir tahun ini ya. Dan kalau ini ruangan locker, sauna, shower, dan juga jacuzzinya. Ini locker di sebelah sini, sauna itu yang pintu kayu, ini ruangan showernya. Nah, jacuzzinya kalau menurut saya itu masih agak sedikit terlalu panas, tapi masih oke. Nah, ini saya sedang ngambil foto gratis dari foto booth-nya, lumayan buat kenang-kenangan. Sekali lagi, ini merupakan salah satu pengalaman menginap yang menyenangkan. Semoga bisa kembali lagi ke sini someday. Sampai ketemu di next video ya. Thank you for watching.